Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Suaranya jelas? Jelas. Ya. Nggak perlu didekatkan lagi ya? Ya. 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 Tema kajian malam hari ini, khutbah iblis di kerak neraka. Kita akan mengkaji banyak hal. Yang pertama, ini adalah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar kaum muslimin khususnya tahu lebih dulu tipu daya iblis, bahwa akhir nanti semua yang dijanjikan oleh iblis itu akan diingkari. Jazakallah. Yang kedua, bahwa iblis pun mengakui bahwa janji-janji Allah yang disampaikan oleh para rasul-rasulnya itu hak, benar. Itu iblis mengakui. Jadi kalau manusia malah justru tidak percaya dengan janji Allah, itu sebenarnya lebih tertipu dibandingkan iblis. Ya. Yang ketiga, ada poin yang kaitannya dengan hari ini, yang mana semakin banyak orang yang tidak paham tentang Islam tapi ngomong tentang Islam. Disebut dalam hadis sahih, akan datang suatu masa, sayati alaika alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia suatu zaman, yusaddaqu fihal kadhib, para pembohong itu dianggap jujur, dan orang-orang yang jujur dianggap sebagai pembohong. Orang-orang yang berkhianat akan dianggap sebagai orang-orang yang amanah, sementara orang-orang yang amanah dianggap para pengkhianat. Dan di saat itu akan banyak ruwaibidah yang ikut terlibat, ikut berbicara. Seorang sahabat bertanya, apakah yang dimaksud dengan ruwaibidah ya Rasulullah? Ruwaibidah adalah orang yang tidak paham tentang ilmu agama, tapi ikut-ikut ngurusi urusan umat dalam masalah agama. Nah, iblis nanti akan berlepas diri dari semua tipu dayanya. Dan semua orang yang punya pengikut akan berlepas diri dari pengikutnya. Ini penjelasan yang sangat penting, sehingga beragamalah dengan dasar memahami Al-Quran dan hadis serta penjelasan para ulama. Karena semua orang
akan berlepas diri dari mereka yang mengikuti. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Kita bahas satu persatu. Dalam surah Ibrahim ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi inni kafartu bima asyraktumuni min qablu innadh dhalimin lahum 'adzabun alim." Dan berkatalah syaitan, dan berkatalah iblis, tatkala perkara hisab atau perhitungan amal telah diselesaikan. Jadi keadaan ini diberitahukan oleh Allah kepada kita. Setelah hari dibangkitkan, kiamat itu kebangkitan, yaumul qiyamah, hari dibangkitkannya seluruh manusia dan jin, kemudian di nahsyuruhum, mereka dikumpulkan di padang mahsyar, lalu seluruh proses yang panjang itu telah berlalu. Inna yaumin 'inda rabbika wa inna yaumin 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Hari itu, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau kita hidup 65 tahun itu, dihitung hari cuma 1,5 jam akhirat. Jadi bekal kita yang 1,5 jam itu kira-kira cukup nggak untuk akhirat yang abadi, kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambaran bagaimana dunia itu menggelincirkan, ditambah lagi dengan tipu muslihat iblis. Ya. Oleh karena itu Allah memberitahukan ini kepada manusia. Wahai manusia, wahai kaum muslimin, kelak ya, ketika seluruh perhitungan sudah selesai, maka iblis akan berkhutbah. Memang berkhutbah. Imam Ibnu Katsir mengatakan khutbah itu iblis finnar. Tetapi bukan khutbah kayak begini. Kalau khutbah di dunia itu yang khotib di depan berdiri atau duduk, yang lainnya duduk, yang lainnya di bawah. Kalau di situ enggak, iblis di paling bawah kerak neraka, dilempari dan betul-betul dalam keadaan terhina. Nah, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Ini omongan pertama iblis. Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Orang beriman bukan hanya janji surga. Kenapa Bapak Ibu makan dengan tangan kanan? Kok nggak pakai tangan kiri? Karena janji berkah, janji pahala. Kenapa sholat? Karena janji pahala, janji ampunan. Setiap gerakan kita ada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tidur? Baca doa nggak? Bismikallahumma ahya bismika amun. Kenapa baca doa? Bedanya apa sih dengan nggak baca doa? Kemudian tidurnya ke arah mana? Kanan. Kenapa ke kanan? Kakinya nggak menghadap ke kiblat. Kenapa begitu susah sih? Orang yang tidak beriman, turu mangan gari mangan kan gitu. Tetapi orang beriman yakin bahwa di dalam apa-apa yang diajarkan itu ada janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang isinya ampunan, isinya keberkahan, isinya kemudahan hidup, dicintai Allah, diridhai Allah. Nah, dengan ini kita paham bahwa semua janji Allah itu hak. Yang ngomong adalah iblis. Ya, iblis ini yang ngomong. Nah, iblis tidak mau orang percaya dengan janji Allah.
Yang tidak percaya dibikin tidak percaya. Yang sudah percaya dibikin lupa. Coba, barang siapa membaca asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas dan seterusnya, sepanjang hari akan dijaga. Tapi setan bikin lupa. Ya. Siapa yang coba bayangkan ini, janji Allah itu luar biasa loh. Sepele sekali, hanya dalam masalah yang kita tidak pernah anggap itu sebagai penting. Masuk WC, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk WC ada janji Allah. Dilindungi dari setan. Wal khaba'ith, dan segala yang buruk. Begitu keluar, ghufranak. Semoga Allah mengampunimu. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa afani. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku al-adha, segala penyakit, wa afani, dan memberikan afiyah. Ya, Rasulullah mengatakan tidak ada pemberian dari Allah yang lebih luar biasa dibandingkan afiyah, penjagaan kesehatan. Ya. Allahumma afini fi badani wa afini. Itu cuma keluar dari WC, itu mintanya yang paling luar biasa. Afiyah. Nah, orang yang terus ingat kepada Allah ini, iblis marah. Maka dia dibikin lupa. Nah, ini semua janji Allah itu benar. Sampai janji yang paling tinggi, surga Allah. Surga Allah untuk siapa? Satu, ya, untuk orang beriman. Bahkan surga Allah juga untuk orang yang bermaksiat, tetapi dia bertaubat. Coba. Wahai hambaku, kata Allah SWT dalam hadis qudsi, kalau engkau datang mendekat kepadaku dengan membawa sepenuh isi bumi dosa, lalu engkau minta ampun kepadaku dan tidak mensekutukan aku dengan sesuatu pun, aku ganti engkau dengan sepenuh isi bumi ampunan. Janji Allah bukan ini. Janji Allah. Setan itu percaya betul ya. Tapi karena dia sombong, wis kadung, ya. Sudah kadung, sombong dulu. Nah, setan percaya, tapi hari itu qala ma manaka Allah, qala ma manaka idz amartuka an tasjuda. Apa yang membuatmu tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan engkau untuk sujud? Jawabannya sepele. Tapi sepele ini membuat kesengsaraan selama-lamanya. Maka jangan sepelekan ucapan mulut kita. Qala ana khairum minhu. Itu cuma omongan iblis. Dan itu terjadi di mana? Di surga. Bukan di dunia. Ucapan itu muncul di surga. Iblis di surga, Adam di surga, malaikat di surga. Allah perintahkan, wahai malaikat, wahai iblis, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka seluruh malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba, dia ingkar, tidak mau. Wastakbar, dan sombong. Surat Al-Baqarah. Di surga, kata Allah, qala bid. Kamu merasa lebih baik dari dia? Ini ada dua ucapan penting loh ini ya. Ana khairum minhu. Itu kesombongan. Aku lebih baik daripada Adam. Tapi di saat yang sama, dia mengakui bahwa dia tidak ada dengan sendirinya. Khalaqtani min nar. Kau ciptakan aku dari api. Loh, ngaku iblis sih. Panjenengan ingkang damel. Engkau yang menciptakan aku. Maka kalau ada manusia yang tidak meyakini bahwa Allah yang menciptakan dunia ini, iblis bingung. Kok iso sampean luwih kafir timbang aku? Gitu. Kok iso menungso? Wong sing marah sing godhoi aku kok malah sampean luwih kafir? Gitu. Ya. Orang yang tidak percaya akhirat itu lebih kafir daripada iblis. Wong iblis saja sampai minta qala fa'anzirni. Nah, percakapannya khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan Adam dari tanah.
Maka jawaban Allah, qala bit. Jika itu jawabanmu, turun kamu dari surga. Ya. Fala yakun anta takabbara fiha. Tidak pantas di surga ini ada orang yang takabur. Fakhruj, keluarlah. Disuruh keluar iblis, nggak apa-apa. Qala fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Tetapi tangguhkan aku kematianku sampai hari kiamat. Jadi iblis itu minta. Maka ada hal penting. Jangan pernah tidak percaya doa kita ditolak. Permintaan kita ditolak. Wong iblis saja minta, dikabulkan. Di saat dia membangkang, dia minta, dikabulkan. Awak dewe bareng ibadah njaluk, kok nggak yakin dikabulkan loh. Iblis minta, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Nggih, dilaknat ya ora apa-apa. Tetapi jangan kau matikan aku sampai hari kiamat. Qala innaka minal mundzirin. Kata Allah, oh iya, kamu termasuk orang yang diberi tunda sampai hari kiamat. Tuh. Maka kemudian iblis berjanji, la'ughwiyannahum min baini aydihim, akan aku goda manusia dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah, dari seluruh arah. Nah, tetapi Allah punya cara untuk menjaga kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, aku berlindung pada Allah dari setan yang terkutuk. Kemudian Nabi ajarkan kepada kita seluruh hari kita selalu dekat dengan Allah SWT. Tadi saya contohkan. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Langsung memuji Allah. Ya. Cuci tangan, bismillahirrahmanirrahim. Masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Keluar ghufrana, kemudian wudu. Seluruh semua dari menit ke menit itu untuk menjaga diri dari setan. Bahkan supaya Allah terus menjaga, kita diperintahkan untuk berbanyak zikir. Kalau tidak, cukup zikir di pagi hari dan sore hari. Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq, An-Nas ya, 3 kali. Al-Fatihah, ayat kursi, sudah. Ya. Nah, tapi senjata setan itu sebenarnya remeh, tapi kita yang gampang kalah. 1 males, 2 lupa. Nah, males itu males sama lupa, loyo. Nah, padahal setan bilang di sini, ya, saya lanjutkan. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Jadi, dalam setiap janji Allah, setan juga memberi janji. Allah menjanjikan bahwa sedekah itu akan dilipat gandakan. Kata setan, jangan, nanti kamu akan miskin. Nah, kan belum bayar tagihan. Loh, anakmu yang buat anakmu mana? Itu janji setan. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu menjanjikan kepadamu kefakiran. Artinya menakut-nakuti. Kalau janji Allah itu memberikan kegembiraan, kalau janji setan nakut-nakuti. Ya. Jangan kalau nanti kamu infak, kamu akan miskin. Nah, begitu. Nah, setiap ada janji Allah, pasti setan beri tandingannya. Apa saja. Ya. Tetapi sebenarnya janjinya itu lemah. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Jadi nggak bisa maksa. Ada bapak-bapak yang tadi di depan rumah dicegat wong, awas nek jamaah tak kampleng, ada? Nggak ada kan? Atau ada yang ketika mau baca Quran tiba-tiba ada yang muncul, awas kamu, nggak ada kan? Tidak pernah ada satupun yang mengancam kita untuk ibadah. Jadi itu godaan setan itu memang yuwaswisu fi sudurin nas, tapi lemah. Begitu kita loyonya itu hilang, bismillah, ya. Itu hilang setan. Umpamanya, contoh. Kita mau sholat jamaah, udan alasannya. Nah, setan ojo lah udan nang omah wae gitu ya. Nah, itu kalau wis bismillah udan banyu ora udan geni ya. Mangkat, setannya kalah.
Nah, lemah. Maka nanti di akhirat dia akan mengatakan, oh aku ora tau maksa kok gitu loh. Salahmu dhewe gitu. Sing maksai sapa gitu loh. Nah, jadi dia cuma menggoda. Di sini menunjukkan betapa lemahnya setan. Dia musuh yang nyata tapi lemah. Ya. Maka oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, akan tapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Ya. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Ini setan yang ngomong. Ya. Sing ngakon syirik ki sapa? Ya. Jadi ketika orang-orang itu menyembah selain Allah, setan tuh guyu. Tak hapus itu udah gelem. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Iblis ngajari, Gusti Allah kok siji, Gusti Allah ya telu. Nah. Itu yang bikin itu siapa? Iblis. Ya. Janjinya iblis memukau jutaan bahkan miliaran manusia. Sehingga mereka memeluk agama Kristen. Janjinya apa? Nanti di akhirat akan mendapatkan apa? Penebusan dosa. Tuhan kok dilahirkan? Njur sadurunge lahir nyembah apa? Ya. Njur dari Tuhan ketika masih di kandungan atau ketika sudah ceprol. Lah ibune kok nyembah apa? Kan gitu. Al-Quran membantah teori ketuhanan Nasrani itu sangat sederhana. Kana ya'kulani ta'am. Tuhan yang kamu sembah itu, yang kamu sebut sebagai Tuhan ibu dan Tuhan anak, kana ya'kulani ta'am. Iki wong loro do mangan sego. Itu Gusti Allah kok mangan sego gitu loh. Karena yakulani ta'am, dua-duanya makan makanan. Berarti kan yo ngelih barang. Iki ndonga kok ora dikabulke, sik Gusti Allah kayak dahar lah. Ini kan lemah sekali. Ya toh? Allah Tuhan kok membutuhkan makan, membutuhkan minum. Al-Kursi, la ta'uduhu sinatun wala naum. Tidak ngantuk, tidak pula tidur. Bahkan jelas sekali. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Nah, ini jelas. Tetapi setan menggoda dengan memberikan konsep. Tidak. Orang Islam itu belum pasti surganya. Makanya tiap hari bilang, ihdinas siratal mustaqim. Oh. Sedangkan orang Kristen sudah jelas surganya dijamin sama Yesus. Nah, nanti di akhirat ya, iblis ketawa. Nah, ada lagi dengan janji yang lain. Jadi itu adalah janji setan bahwa semua agama benar. Ya, semua agama benar. Ini janji setan. Ya. Agama itu urusan pribadi, yang penting apik ya, yang penting eling waspada, itu juga dari setan. Jadi setan itu pinter gawe pirang-pirang ya. Ini lemah sekali, tapi kenapa kok manusia bisa tergoda? Maka nanti iblis mengatakan, siapa bilang? Allah mengatakan Allahu Ahad, Qul huwallahu ahad, itu yang benar. Nah, jadi mulai dari yang besar, janji yang seperti itu pun dia iblis, bukan saya. Ya, saya tidak pernah mengatakan bahwa itu benar. Ini kafartu. Aku pun kafir. Aku saja nih orang percaya. Ini aku butuh konco gitu loh. Wah itu kan munamuni semua itu. Hari itu seluruh orang kafir muni-muni, bunyi-bunyi kabeh itu. Tuh onek-onek ke. Nah, setan iblis dengan santainya, saya akan sopo. Nah, itu. Nah, salahmu dewi. Nah, ternyata sikap iblis itu diikuti oleh para pemimpin-pemimpin. Firaun, ya.
Dulu kamu janji gini, sudah saya sekarang ngurus diriku sendiri. Begitu. Fir'aun selanjutnya juga begitu. Pemimpin-pemimpin, para kiai, para ustadz yang kemudian diikuti dengan tanpa melihat pada ilmunya, pokoknya sedakep-kerkep masa berdoa saya ngarep gitu ya. Nah itu nggak boleh. Beragama harus dengan ilmu. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Tuntutlah ilmu sehingga kamu yakin tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Nah, ilmu dari para ulama tentunya. Tetapi bukan kemudian pokoknya anggar sing ngendika Bapak Fulan bin Fulan mesti benar, itu nggak boleh. Ya. Nanti di akhirat dia tidak akan bertanggung jawab. Ya. Imam Malik mengatakan tidak ada satupun manusia di bumi ini kecuali ia pernah berbuat benar, pernah berbuat salah, kecuali pemilik makam ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutilah pendapatku yang sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila tidak sesuai, tinggalkan. Itu Imam Malik begitu. Sehingga semua ulama pun demikian. Apa yang disampaikan pada majelis-majelis ilmu itu juga harus kita perhatikan juga. Kalau kira-kira ini nggak tepat, jangan diikuti. Ya. Pada hari kiamat, iblis akan menyampaikan khutbahnya di hadapan para penghuni neraka. Sebuah khutbah yang menyayat hati, yang akan membuat mereka semakin bersedih dan sangat menyesal karena mereka mengandalkan iblis untuk keselamatan mereka. Nah, iblis itu dalam wujud apa di dunia? Yesus, ya, mengandalkan Yesus untuk keselamatan. Nah, sing ngarang-ngarang Yesus itu siapa? Ya iblis. Sing ngarang-ngarang Siddhartha Gautama siapa? Ya iblis. Yang ngarang-ngarang Dajjal itu merupakan apa? Penolong. Dajjal itu kan istilah kita. Istilah kaum muslimin itu Al-Masihid Dajjal. Istilah orang Yahudi Mesias. Mesias itu apa? Juru selamat. Jadi umat Islam menganggap Dajjal itu adalah makhluk yang paling angkara murka. Tapi umat Yahudi meyakininya sebagai juru selamat yang ditunggu-tunggu. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW kita anggap sebagai sang pembawa selamat, mereka anggap sebagai pengkhianat, begitu. Ya. Nah, siapakah yang membuat keyakinan kayak gitu? Ya iblis. Ya. Karena iblis waswis, memberikan waswas, ngajari orang-orang yang mau diajari. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, tatkala hari kiamat, iblis berdiri di atas sebuah mimbar dari api, lalu berkhutbah seraya berkata, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tafsir At-Tabari. Ya. Jadi dikerak neraka di atas api sambil kesakitan karena dia tidak mau disalahkan. Sementara hari itu semua manusia yang di neraka menunggu janji iblis ketika di dunia. Ada yang nunggu juru selamatnya, ada yang pokoknya semua janji iblis yang pernah disampaikan itu ditunggu. Ternyata dihapusi kabeh. Ibnu Katsir menjelaskan seperti ini. Allah mengabarkan tentang khutbah yang disampaikan oleh iblis kepada para pengikutnya, yaitu setelah Allah melakukan hisab para hambanya. Lalu Allah masukkan kaum mukmin ke surga, dan Allah menempatkan orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam. Maka iblis pun ketika itu berdiri dan berkhutbah kepada para pengikutnya agar semakin menambah kesedihan di atas kesedihan mereka, kerugian di atas kerugian, serta penyesalan di atas penyesalan. Jadi betul-betul gila orang umum, ya, wis ngandelake tiwas diapusi. Nah itu. Pernah merasakan gelo orang umum itu rasanya abut banget ya. Nah, kecewa ya. Mbuh kecewa mergo ditolak atau mbuh kecewa mergo janjine diplenjani ya. Ambiar. Nah, cara apa? Didi kempot ya. Ambiar ya. Wis hancur berkeping-keping. Ini di saat betul-betul membutuhkan.
sedangkan siksaan sudah di depan mata. Tidak ada kesempatan kembali. Walaupun mereka berteriak, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku, walaupun 1 menit. Itu lenjalo. 1 menit saja, aku akan bertaubat. Lali amalu solihan, aku akan beramal soleh. Jadi rumangsane, bondo sing dikumpulke nang donya itu, bisa diinfakkan. Ya, saya pengen pulang 1 menit saja untuk menginfakkan hartaku. Saya ingin pulang 1 menit saja untuk mengucapkan la ilaha illallah. Saya ingin pulang 1 menit saja untuk bertaubat. Allah mengatakan kalla, tidak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya ucapan yang mengada-ada. Amin waraihim barzakhun la yaumil ba'tsun, dan di belakang mereka ada dinding tebal. Barzakh itu maknanya dinding tebal yang memisahkan dunia dengan akhirat. Ya. Di ayat di surat ada dinding tebal. Saya lupa ayat nanti ya. Jadi kalau ada orang meyakini ono arwah sing bali, ya itu nggak usah pakai ayat ini. Ya. Mayat yang sudah dikubur itu ketemu mungkar nakir. Nek jawabannya bener, langsung mendapatkan nikmat kubur. Ora kelakon bali. Menang dunya rekoso malah bali ngopo. Ya. Tetapi nek dapat siksa, ora kelakon diizini mulih. Cek gadan temi malah lunga. Bener no bener? Ha bener. Anjur sinten niku? Ah niku iblis ngapusi. Jadi nek ana arah gentayangan itu bukan roh orang itu adalah setan. Ya. Sebentar saya carikan biar anu ya. Al-Mu'minun ayat 100. Al-Mu'minun ayat 100, ya. Jadi minta waktunya itu enggak lama. 1 menit coba. Yang penting untuk bali nang donya. Taubat, istighfar. Nah, kata Allah kalla, sudah terlambat. Kemarin-kemarin kenapa? Dan itu diucapkan oleh para pemimpin juga dalam surat Ibrahim. Ya. Dalam surat Ibrahim, ya, disebutkan, aku akan kembalikan ke dunia, aku akan penuhi panggilan para nabi. Apa itu? Terapkan syariat Islam. Maka saya sampaikan para pemimpin, sebelum kalian mati, lalu nanti kamu minta dipulangkan ke dunia, hari ini mumpung jauh urip, terapkanlah syariat Islam. Ya. Muhti'ina mukni rusim la yardil tarhum ba'afidatum hawa. Wa'angdinna sayawma'itihimul adab, fayaqul rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib, nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Qala alam takunu aqsantum min qablu ma lakum min zawal, kata Allah. Bukankah dulu waktu di dunia kamu bilang tidak ada yang bisa mengalahkan kamu? Jadi maca Quran di hayat itu wis ono. Wong sing hari ini do mentang-mentang karo Gusti Allah itu contohnya sudah ada. Ya Allah kembalikan aku ke dunia, akan aku atur negeriku dengan syariatmu ya Allah. Kata Allah, tidak bisa. Nah, sampean lambian ngomong ora kelakon iso ngalahke. Sing ngalahke aku sapa gitu kan? Ya wa kana makruhum, sampai Allah sebutkan tipu muslihat dan makarnya mereka, ya, itu litazula minhul jibal, sampai gunung-gunung bisa hancur. Loh, sakniki nyata ta niku. Freeport, gunung tadi gunung emas tadi entek gununge. Apalagi tadi danau itu. Gunung-gunung hancur itu dulu di zaman Nabi bingung. Piye le ngancurke. Nah, sekarang sudah terjadi. Surat Ibrahim ayat 40-an itu, 41 sampai 57 kalau nggak salah. Itu percakapan antara orang-orang yang beriman, antara orang yang kafir. Allah mengatakan, ya, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Hei kaum mukmin, jangan pernah kamu sangka Allah itu lalai, mendel mawon terhadap orang-orang yang zalim, yang tidak mau menerapkan syariatnya Allah. Innama yuakhiruhum
liyaumin tashkhasu fil absar. Sengaja Allah tunda mereka ya sampai hari di mana mata terbelalak. Nah, ini. Itu janji Allah. Neng setan ngapusi, alah rasa wedi ya. Paling nang neraka mung sedelok. Itu disampaikan dalam surat Ali Imran ayat 30. Kenapa kalian kok berani-beranian nentang Allah, nentang syariat Allah? Qala, ya, dzalika bi annahum qalu lan tamassana dzalika bi annahum qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Illa ayyam ma'dudat. Ya. Wis ora apa-apa mlebu neraka, paling mung sedina rong dina, gitu. Paling mung sedina rong dina. Itu omongannya orang-orang tentang akhirat itu gitu. Wes ora apa-apa nang neraka malah koncone artis gitu. Ngenya itu. Nah, Wakulah dan sebagainya. Lah kalimat-kalimat ini dia sampaikan dengan sangat ringan. Ya karena digelincirkan oleh setan. Ya. Nah itu. Allah menjanjikan azab yang pedih. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kulit yang mengelupas diganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul azab, agar mereka merasakan sakitnya azab. Itu setan yang apa? Alah koyo ngono dipercaya. Sehingga banyak orang tidak takut dengan Allah. Ninggal sholat santai saja. Orang ninggal sholat itu sekarang banyak. Bahkan kalau kita lihat hasil pendidikan nasional itu nyata-nyata setiap tahun pas hari kelulusan puluhan juta anak muda lulus SMP, SMA ninggal sholat zuhur, asar, maghrib tekan isya. Mergo apa? Dicat kabeh. Qalu ma salakakum fi saqar. Mereka berkata kepada saudaranya yang di neraka, kenapa kalian di neraka Sakor? Qalu lam naku minal musallin. Karena dulu di dunia kami tidak pernah salat. Nah, setan gampang, walah ora apa-apa nang neraka ngapus-apusan. Nah itu. Padahal setan tahu itu hak. Wa ma adraka ma saqar? La tubqi wa la tadhar. Tahukah kamu apa itu neraka Sakor? Neraka Sakor itu la tubqi ya, wala tadhar. Tidak akan pernah membiarkan, tidak akan pernah membuat sesuatu itu utuh, pasti dihancurkan. Tapi setelah dihancurkan, tidak akan dibiarkan begitu saja. Dia akan dikembalikan lagi pulih. Terus, bayangkan. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam. Mereka tempatnya di neraka jahanam. Khalidina fiha, kekal. Bayangkan kekal loro kok ora ono lerene. Itu kan janji Allah, ancaman itu juga janji. Ya. Tapi iblis pinter. Le ngapusi. Sudah diberikan apa? Pembebasan dari dosa, penebusan dosa sudah. Nah, ini penting sekali kita pahami bahwa janji Allah itu benar. Kita wajib percaya. Dalam setiap detik kita bernafas, beramal, ada janji Allah. Tadi saya contohkan. Makan, baca bismillah, tangan kanan, itu kan janji Allah semua. Ada pahala, ada keberkahan, ada ampunan. Ya, itu janji Allah semua. Dijamin rezekinya. Ya. Maka orang-orang beriman percaya dengan janji Allah itu. Yang kelihatannya sepele. Sampai-sampai orang Yahudi itu ngenyek. Hal alamakum nabiyikum hatal khira'ah. Nabimu ini kurang gawean. Nek cara Jawane gitu. Urusan BABW diurusi. Wong cewek kok diurusi. Coba, saking tidak maunya Allah, iblis punya kesempatan mengganggu, seluruh amal kita diberi nilai pahala. Dan pahala itu raketok.
itu luar biasa. Kenapa pahala nggak ketok? Nek ketok malah dogah. Saya udah bolak-balik sampaikan. Ngopo ora salat, ganjarane jauh ke nang omah. Burung kanggo. Nang omah burung kanggo kae jauh ke. Ngopo salat-salat ganjarane wis kanggo sing wingi, kan gitu ya. Nah, justru kenapa pahala kok ghaib ora ketok? Ya, sehingga seberapapun banyaknya pahala kita tidak pernah merasa cukup. Yang nek wujud, aja itu rasal dune jauh kok. Kapan-kapan neh salat. Nah ini. Nah tetapi karena ghaib bagi orang yang tidak beriman bisa percaya. Maka Al-Quran itu untuk siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, setan menjanjikan yang gaib-gaib itu dianggap ora ono. Ya. Ketika orang Yahudi menghina gitu, Abu Darda mengatakan, "Na'am, 'allamana nabiyuna hatta al-qira'ah." Iya. Nabi saya mengajari kami bahkan urusan cewok. Kenapa? Karena seluruh amal kita Allah inginkan agar ada nilai pahalanya sehingga untuk bekal ke akhirat. Ya, sujud kita ada pahalanya, tetapi bahkan yang tidak sengaja, sing ora disengaja, ora iso sengaja, Bapak Ibu monggo kita bersama waing. Enggak, 1, 2, 3. Saged? Nek wato saged, engko dehem. Nah, wato saged. Nek waing mboten saged. Ini saya nggak guyon, tapi ya guyon. Nggak guyonnya gini. Saking telitinya Allah dan Rasulnya, tidak ingin satu detik pun amal kita itu nggak dinilai pahala, sampai sing ora disengaja wae ana carane. Apabila salah seorang di antara kalian bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka wajib, bukan sunnah ya, wajib bagi yang mendengarnya mengucapkan yarhamukallah. Lah nek kula itu waing, njur wong 1000 niku muni yarhamukallah. Coba, wong 1000 ndonga kabeh, semoga Allah melimpahkan rahmat kepadamu. Meng mergo waing, coba. Apa nek mergo ibadah yang lain? Meng waing saja sing ndongake sak masjid. Yarhamukallah, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini betapa indahnya Islam. Kaya ngono ya ora do percaya nek Islam itu indah itu. Barang sing ora sengaja saja jangan sampai tidak ada nilai pahalanya, apalagi yang sengaja. Sing ra sadar contohnya. Tidur itu kan nggak sadar. Maka Allah bekali Rasulullah melewat Rasulullah. Kalau kamu sebelum tidur baca doa, ya, Bismillahirrahmanirrahim, kamu dan membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawat sampai terakhir, sepanjang tidur kamu sama dengan qiyamul lail, jajal. Sama dengan tahajud, tetapi yakin dengan janji Allah, memahami maknanya. No. Jadi orang berilmu itu pahalanya itu oke banget karena punya ilmu. Maka jadilah orang-orang yang menuntut ilmu. Dan itu setan paling jengkel sama orang-orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Ya, salah satu di antara senjata setan itu ada 2 ya. Yang pertama pakai syahwat. Yang kedua pakai syubhat. Syubhat itu digawe bingung, dibikin ragu-ragu. Nah orang yang Nasrani kena syubhat bahwa Tuhan itu 3, itu syubhat, bikin kacau, ya, mengacaukan akidah, mengacaukan pikiran, itu namanya syubhat. Nah, syubhat itu tidak bisa melawan ilmu, karena ilmu mendatangkan yakin. Nah, syubhat itu kan ragu-ragu kalahnya sama yakin. Yang bisa mendatangkan yakin adalah ilmu. Maka, ya, menuntut ilmu itu adalah jihad fisabilillah dalam melawan hawa nafsu. Itu Ibnu Qayyim mengatakan demikian. Jadi kayak gini itu jihad melawan hawa nafsu ini. Wong nyatane ora akeh sing gelem. Nah, ana sing malah
bertahun-tahun nggak pernah datang majelis ilmu. Ya, rumangsannya sudah cukup. Padahal sahabat itu giliran Umar bin Khattab hari Rabu, nanti beliau punya teman yang jadi aku saiki tak nyambut gawe dina Selasane. Sesuk aku tak ora nyambut gawe untuk dengarkan majelisnya Rasulullah. Sing wingi tulung diwarai. Gantian mereka. Kemarin Nabi ngajarin apa? Gitu. Supaya tidak ketinggalan. Nah, itu sahabat begitu. Ya. Sementara kita merasa sudah cukup. Nah ini janji setan. Ya. Demikianlah khutbah iblis tersebut. Setelah ia menggoda manusia, menipu mereka, menjerumuskan mereka dalam neraka, dan setelah tercapai cita-citanya, lalu ia pun berlepas diri dari para pengikutnya. Ia sama sekali tidak mau bertanggung jawab atas godaan-godaannya. Bahkan ia sama sekali tidak mau disalahkan dan dicela. Akan tetapi ia menyuruh mereka, para pengikutnya, untuk mencela diri mereka sendiri. Bahkan ia mengaku sejak dulu kufur atau ingkar terhadap kesyirikan yang dilakukan oleh pengikutnya. Nah, ini Allah menjelaskan, kalian kenapa berbuat syirik? Wong setan wae engko arep muni aku kaya moh kon syirik.